Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahul munada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifaa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai karena Allah, PKN Masjid As-Sohah, rekan-rekan panitia, orang santri bola santidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan izinnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian tentang pengobatan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat kita masih beranggapan bahwasanya terapi Al-Quran atau yang kita kenal dengan istilah ruqyah syar'iyyah ini hanya dikaitkan untuk pengobatan-pengobatan yang berkenaan dengan gangguan jin dan sihir saja. Padahal kalau kita telusuri, ternyata pengobatan dengan Al-Quran bukan hanya untuk gangguan jin dan sihir. Bahkan di zaman Nabi, orang yang wajahnya belang itu diruqyah. Wajahnya belang Pak diruqyah. Maka di awal-awal TikTok viral dulu ada seorang perempuan yang mengaku wajahnya menjadi kinclong setelah ikut ruqyah. Jadi dia bikin before after, sebelum diruqyah, setelah diruqyah. Terus berkali-kali, makin sering diruqyah dia merasa wajahnya makin kinclong tanpa skincare. Nah ternyata ini juga terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Ummu Salamah, kemudian Rasulullah SAW melihat ada belang di wajah budaknya Ummu Salamah. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada istrinya, "Istarqulaha, mintakanlah ruqyah untuk dia." Jadi disuruh oleh Nabi memintakan ruqyah untuk budaknya Ummu Salamah yang di wajahnya itu terdapat tanda-tanda hitam. Nanti dalam pendalaman materi itu ada kaitannya dengan ain. Ya, tapi secara zahir memang nampak ada bekas-bekas hitam di wajahnya. Kalau zaman kekinian mungkin disebutnya flek hitam di wajah. Nah itu bisa diruqyah Pak. Jadi banyak di antara saudara-saudari kita itu yang takut diruqyah karena khawatir kesurupan. Dia bilang nanti kalau saya diruqyah kesurupan, ngoceh-ngoceh, rahasia kebongkar gitu. Nah ternyata terapi Al-Quran itu bukan untuk itu, bahkan ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Ya, Al-Quran itu Pak, ketika dibacakan kepada seseorang akan terjadi perubahan mendasar dari jiwanya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didakwahkan Islam kepadanya, dia selalu menolak, nggak pernah mau menerima dia. Tapi ketika dia didakwahi dengan Al-Quran, dakwah bil Quran, dia mendengar adiknya itu membacakan Al-Quran, dia dengar sayup-sayup adiknya baca Quran itu, Toha ma anzalna alaika al-Quran yakhsha illa
dibaca oleh dia serasa ada sesuatu yang keluar dari dadanya. Dan Umar yang sebelumnya memberikan perlawanan terhadap dakwah, tiba-tiba dia terima. Tiba-tiba dia katakan, perjumpakan aku dengan Muhammad, aku pengen belajar lebih dalam tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Jadi berubah. Makanya salah satu tugas Rasulullah SAW itu adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Dan adanya para peruqyah di akhir zaman yang datang dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Ini merupakan salah satu pertanda bangkitnya Islam di akhir zaman. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu datang dari satu kaum ke kaum yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Allah. Karena itu perintah Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa allazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, di tengah kaum yang ummi, seorang utusan. Ngapain utusan itu diutus? Yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Rasul itu yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Nah, maka membacakan ayat-ayat Allah ini sebenarnya tugas Nabi. Nabi yang dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan ayat-ayat Allah ini kepada umat manusia. Kalau di akhir zaman ini ada satu orang, dua orang, sekelompok orang yang dia mau membacakan ayat-ayat Al-Quran ini untuk manusia, berarti dia menyambung mata rantai tugas kenabian. Ya. Karena berbeda antara membaca dengan membacakan. Beda apa sama? Mana lebih berat, membacakan atau membaca? Hah? Kalau membacakan kita dikoreksi sama salah bacanya, kurang ini, kurang itu, betul kan? Kalau membaca, benar Nabi itu membacakan tugas. Nah ternyata tugas membacakan ayat-ayat Allah ini juga dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Tapi terus dilanjutkan. Kemudian dalam rentang waktu yang panjang, tugas membacakan ayat-ayat Allah ini berkurang. Yang ada belajar membaca, kemudian membaca. Betul nggak Pak? Nanti Bapak akan saksikan sendiri bagaimana perubahan orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu mengalami perubahan yang luar biasa dari sisi kejiwaan. Maka saya katakan sekali lagi, ruqyah itu, terapi dengan Al-Quran itu Pak, bukan hanya untuk gangguan jin dan sihir, tapi ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang mau'izah yang datangnya dari Tuhan. Wasyifa'u lima fi sudur, menyembuhkan penyakit-penyakit yang sumbernya ada di dalam dada. Wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini disebutkan yang pertama itu menjadi syifa, menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sumbernya ada di dalam dada. Apakah hanya penyakit karena sihir dan jin saja? Tidak. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyebutkan bahwa ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri menyembuhkan seorang kepala suku kampung yang kena sengatan kalajengking dengan dibacakan suratul Fatihah.
Saya tanya, sengatan kalajengking itu penyakit gangguan jin apa penyakit jasad? Penyakit apa? Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini didatangi oleh sekelompok kaum, jadi ceritanya beliau sedang safari dakwah di satu kampung. Beliau ini diusir dari kampung itu. Kalau kamu mau dakwah silahkan, tapi jangan di kampung kami. Ya, qadarullah, pemimpin sukunya kena sengatan kalajengking. Seluruh ahli pengobatan di kampung itu diundang, nggak ada yang mau mengobati. Maka dipanggillah Abu Sa'id Al-Khudri ini, terjadi negosiasi. Dan singkat cerita, Abu Sa'id Al-Khudri kemudian membacakan suratul Fatihah dan mengumpulkan air ludahnya, disemburkan di bekas sengatan kalajengking itu. Dengan izin Allah, racun yang bersarang di tubuh kepala suku kampung itu netral, sembuh. Kepala suku kampung yang diceritakan sudah terkapar di atas pembaringan, sudah tidak berdaya, itu sembuh. Maka Al-A'mashi meriwayatkan saking bahagianya kepala suku kampung itu, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dikasih hadiah 30 ekor kambing. Sampai dia mengatakan, aku tidak akan memakan upah rupiah ini sebelum aku dapat fatwa dari Nabi, apakah memakan upah rupiah ini halal atau haram. Maka dia pulang, kemudian bertanya kepada baginda Nabi. Kata baginda Nabi, ya Abu Sa'id Al-Khudri, dari mana kau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah rupiah? Sungguh yang kau lakukan itu benar. Seandainya ada orang yang berhak untuk menerima upah dari pekerjaannya, maka orang yang membacakan Al-Quran untuk orang lain itu berhak untuk menerimanya. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, aku minta bagian dari upah yang kau terima itu. Bahkan Nabi meminta bagian dari upah rupiah yang diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pertanyaannya kemudian, penyakit yang menimpa kepala suku ini penyakit gangguan jin atau bukan? Bukan. Pertanyaan kedua, suratul Fatihah yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan suratul Fatihah yang hari ini kita baca sama atau beda? Sama atau beda? Pertanyaan ketiga, kalau sama, suratul Fatihah yang dulu dibaca Abu Sa'id Al-Khudri bisa menetralkan racun yang hampir membinasakan seseorang, apakah suratul Fatihah yang kita baca pada hari ini juga bisa menghilangkan racun yang bersarang di tubuh seseorang? Bisa banget. Kok senyum-senyum gitu? Kurang yakin. Ini dekat ya, jadi soalnya kita di proses. Jadi suratul Fatihah yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan suratul Fatihah yang kita baca sama. Kalau sama, apakah suratul Fatihah yang hari ini kita baca juga bisa menetralkan racun? Bisa nggak? Udah pernah coba? Coba ya. Kita itu nggak akan yakin kalau belum dicoba. Nabi Ibrahim alaihissalam saja minta sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, apa yang tu'min? Apa kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kalla bala liyatma'inna qalbi. Bukan ya Allah, aku meminta engkau menunjukkan cara bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Liyatma'inna qalbi, supaya hatiku ma'inna, tenang, tentram menjalankan agama ini, bahwa ini benar, tidak salah. Maka kata Allah, suruh memotong burung menjadi 4, dilemparkan di 4 penjuru, dipanggil dengan sekali panggil. Burung itu datang ke Allah. Jadi kalau kita katakan Anda yakin? Yakin. Coba dulu. Saya pernah coba. Kebetulan
kakak kandung saya itu kena bisa ular beling. Jadi begitu keluar dari rumah, di depan itu ada ular yang hitam putih, keinjak langsung matok. Sama beliau diikat biar gak ikat, diikat kencang gitu. Di temen-temennya datang mau bawa ke rumah sakit, tapi jangan, nggak usah. Kan pikir saya, kapan lagi punya kesempatan untuk membuktikan bahwa Al-Fatihah itu bisa menghilangkan racun, kan gitu ya. Ini momentum yang tepat kan gitu. Ada Pak yang mau bulan? Mas David. Aku sih matok. Nah, akhirnya mama saya itu, kakak saya itu abang saya, kita bacakan suratul Fatihah. Terkumpulkan air udah disembulkan di bekas mata baca. Saya bilang lepasin aja ikatnya, udah nggak usah diikat. Hilang itu nanti racunnya. Padahal di hati saya tunggu juga hilang apa enggak nih? Hilang racunnya apa hilang orangnya gitu kan? Hilang nyawanya. Nah, tapi ternyata alhamdulillah biiznillah taala ya, saya pandu beliau, ya Allah, aku imani, aku yakini, aku percaya dan aku tidak ragukan pasti benar bahwasanya Al-Quran itu menghilangkan racun. Baru dilakukan. Ternyata beliau sembuh tanpa harus dibawa kemana-mana. Jadi saya mendapatkan pembuktian bahwasanya Al-Quran itu memang betul bisa menghilangkan racun. Itu sifat. Jadi Al-Quran itu menjadi sifat, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit, bukan hanya penyakit gangguan jin, tapi juga penyakit jasmani. Bahkan di satu riwayat orang kena gurun pasir matanya bengkak, diruqyah sama Nabi Pak, sudah sembuh katanya. Karena terapi dengan Al-Quran ini terapi yang melibatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan adanya sesuatu di situ, maka janji Allah itu pasti benar, nggak mungkin salah. Hari ini problematika kita itu kita kurang iman. Hari ini masalah kita itu kita kurang meyakini akan panduan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita. Yang kedua, Pak, fungsi dalam kita percepat saja biar tidak terlalu banyak. Al-Quran bukan hanya menjadi sifat, tapi Al-Quran juga berfungsi sebagai hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Ya, hudan itu Pak, sesuatu hal yang bisa mengubah manusia menjadi dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu hudan, petunjuk. Ini saya sebutkan satu kisah. Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Madinah menjadi negeri Islam kan? Madinah itu kan dulu sebelum menjadi apa namanya, Madinatul Munawwarah, namanya apa Pak? Yathrib ya? Namanya Yathrib. Nah, yang mengislamkan Madinah itu seorang pemuda. Seorang pemuda, siapa namanya? Siapa namanya Pak? Pemuda ini diutus oleh Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk mengislamkan Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Apa yang dilakukan pemuda ini? Yang dilakukan pemuda ini mendatangi pemimpin Madinah, pemimpin Yathrib. Kemudian begitu bertemu, singkat bisa diceritakan, gak usah terlalu panjang. Begitu ketemu dengan pemimpin Yathrib, dia mengatakan, Tuhan, saya membawa sesuatu. Kalau menurut Anda sesuatu ini baik, Anda boleh terima. Kalau menurut Anda sesuatu ini buruk, Anda boleh tolak. Apa yang kamu bawa, wahai anak muda? Kemudian pemuda ini membacakan surah Saya yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur sampai selesai. Pemimpin Madinah mengatakan, laisa hadza kalimatul bashar. Ini bukan ucapan manusia. Ini kalimat yang bisa menggetarkan hati.
Ya, singkat cerita, pemimpin Yasrib menerima kebenaran yang dibawa oleh pemuda itu, kemudian masuk Islam. Ya. Jadi Al-Quran ini menyebabkan kebenaran itu bisa diterima oleh seseorang, mengubah kepribadian seseorang dari nakal menjadi baik, mengubah kepribadian seseorang dari menentang kebenaran menjadi pembela kebenaran. Itu Al-Quran. Sekarang, kalau Al-Quran di zaman Nabi bisa mengubah orang, Umar bin Khattab jadi preman menjadi taat, ya kan? Apakah Al-Quran yang ada di zaman kita ini kalau kita bacakan juga memiliki efek yang sama? Sama nggak ya? Sama nih buktinya ini mantap. Nanti Bapak nonton di YouTube eksperimen Al-Quran on the Roof. Ya, eksperimen yang dilakukan oleh seorang pemuda Islam di negeri ateis. Orang-orang tidak ada yang percaya Allah di sana. Kemudian dia datangi orang di jalan ini, "Hei brother, come here, sini kamu. Boleh saya minta waktu sekian menit?" "Boleh. Saya minta Anda mendengarkan musik kesukaan saya," kata dia. "Dan nanti saya ingin dengar bagaimana pendapat Anda tentang musik saya." Kemudian masukkanlah Walkman itu di di telinganya, Pak. Dibacakan Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Diperdengarkan beberapa menit, terus ditanya, "Bagaimana pendapat Anda?" Kata dia, "Kata-kata ini, musik kamu ini memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, yang ketika saya mendengarnya, saya merasa dibawa ke suatu alam yang baru, yang saya merasa damai di sana." Nanti boleh lihat eksperimen tentang orang-orang kafir yang diperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Ditanya, "Anda pernah dengar ini belum?" "Belum." "Belum, baru kali ini." Terus diperdengarkan. "Gimana pendapat Anda?" "Macam-macam tuh, tapi sebagian besar dari mereka semuanya mengatakan ada sesuatu yang membawa jiwa kami ke satu tempat baru." Nah, ini bukti bahwasannya Al-Quran itu memiliki kekuatan yang bisa mengubah jiwa. Makanya dulu orang-orang kafir, ketika Nabi datang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, orang-orang kafir itu bersepakat saling menasihati di antara mereka. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir itu, "La tasma'u li hadzal Qur'an." Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi la'allakum tuflihun. Dan buatlah hiruk-pikuk, buatlah keramaian, buatlah kericuhan ketika Al-Quran itu dibacakan supaya kita bisa mengalahkan mereka. Dan mereka mengatakan, "Wa inna hadzal sihrun mubin." Sesungguhnya Al-Quran itu sihir. Pak, Bu, mungkin nggak orang kafir akan mengatakan Al-Quran itu sihir, manakala Al-Quran itu tidak memberikan efek apapun? Mungkin nggak? Mungkin atau tidak orang kafir itu bilang Quran itu sihir, seandainya mereka tidak menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya Al-Quran itu mengubah orang. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Mustahil mereka, teman-teman mereka percaya kalau Al-Quran itu sihir. Artinya apa? Artinya perkataan orang-orang kafir itu sendiri menjadi bukti bahwasanya Al-Quran memberikan efek bagi jiwa seseorang seperti sihir. Benar gak? Nah, efek apa itu? Itulah efek perubahan. Makanya kami di bawah Yayasan Quranic Healing Internasional, bukan Quranic Healing Indonesia, tapi Quranic Healing Internasional. Karena kita ada cabang di Malaysia, di Singapura, ya, ada juga yang sudah gabung dengan kita di Filipina, Thailand juga ada. Jadi kami bikin rehabilitasi gangguan jiwa dengan Al-Quran. Kami mencoba untuk komitmen tidak menggunakan obat-obat kimia. Kita berusaha untuk meyakini, mempercayai bahwasanya Al-Quran itu
memberikan efek ketenangan lebih hebat daripada yang lain. Ya, terakhir kemarin itu ada santri yang datang dalam keadaan sudah karu-karuan, pipis di situ, buang hajat di situ. Saya terapi 3 hari Pak, itu normal lagi komunikatif lagi. Maka saya bilang, inilah yang dimaksud oleh orang-orang kafir itu sebagai sihir. Ya. Jadi Quran itu memang memiliki kekuatan sihir dalam pengertian sesuatu yang luar biasa. Ya, dan disebut oleh orang-orang kafir sebagai sihir. Gitu. Nah, termasuk dalam dunia pengobatan. Jadi Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan, yang menjadi bukti kebenaran, yang sebelumnya itu dianggap tidak masuk akal oleh orang kafir. Betul nggak? Sebelumnya dianggap tidak masuk akal. Nah, banyak sekali fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, penyakit-penyakit yang dinyatakan tidak bisa sembuh, itu ternyata sembuh dengan terapi Al-Quran atau ruqyah syar'i. Nah, maka sekali lagi, problematika kita itu sebenarnya adalah karena kita kurang yakin. Baik, ini kayaknya nggak terlalu balik ke sini suaranya ya. Kalau balik bikin berkeringat. Baik ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, problematika kita itu sebenarnya adalah karena kita kurang meyakini panduan-panduan langit. Problematika kita itu hari ini sebenarnya adalah kita kurang mengimani panduan-panduan dari Allah dan Rasulnya. Itu aja masalahnya. Kalau orang-orang kafir itu dia mau mengambil sesuatu menjadi pedoman hidup mereka, mereka itu harus melakukan penelitian dulu, bikin ini, bikin itu. Kalau kita enggak, kita itu udah dikasih pandu sama Allah. Kamu ambil ini, tinggalkan ini, ambil ini, tinggalkan ini gitu. Nah, kita tinggal ambil itu panduan-panduan Allah dan Rasulnya itu, insya Allah itu menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Maka kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia dalam keadaan serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dalam konsep pengobatan di dalam Islam itu kita ada satu kaidah yang ini harus kita pegang teguh. Nanti kalau ujian datang dari Allah, Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu pegang teguh kaidah ini. Apa kaidahnya? Kaidahnya ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Innallaha anzala da'a wa dawa. Allah menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obatnya. Wa inna likulli da'in dawa, dan setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi keyakinan yang harus kita yakini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakit itu enggak datang karena kehendak dia sendiri, tapi sakit itu didatangkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah. Sepakat nggak? Yang menurunkan penyakit itu Allah, sepakat apa enggak? Sepakat. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit, keyakinan kedua yang harus kita yakini adalah bahwa yang menurunkan kesembuhan juga Allah. Sepakat nggak? Allah yang turunkan penyakit, Allah yang turunkan obatnya. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya Allah turunkan obatnya. Nah, yang menjadi masalah adalah Allah turunkan penyakit di sini, Allah turunkan obatnya di sini. Kita nyari obatnya di sana. Ketemu nggak? Innallaha anzala da'a wa dawa. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Nah, Allah yang turunkan penyakit, kita yakin Allah yang turunkan penyakit.
Kita nggak hanya berhenti pada keyakinan bahwa Allah yang menurunkan penyakit, tapi kita juga harus meyakini bahwasanya Allah juga yang menurunkan obat. Nah, yang menjadi masalah, kita tidak merujuk kepada obat yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Kita cari kemana, sehingga nggak ketemu. Makanya Bapak Ibu bisa saksikan hari ini, Bapak Ibu, kita itu kalah dengan binatang dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit. Benar apa enggak? Binatang itu nggak ada yang kena stroke. Manusia kena stroke? Ada yang kena stroke nggak manusia? Ada. Binatang itu nggak ada yang kena diabetes. Manusia kena diabetes. Binatang nggak ada yang kena penyakit jantung koroner. Manusia kena jantung koroner. Apa sebabnya, Pak? Binatang nggak ada yang gantung diri karena frustasi, tapi manusia banyak gantung diri karena frustasi. Binatang nggak ada yang LGBT suka sesama jenis. Manusia banyak yang kena LGBT. Pertanyaan kita, kenapa kita manusia yang katanya cerdas punya akal kalah dengan binatang yang nggak punya akal? Ada yang tahu nggak? Jawabannya karena manusia dikasih petunjuk tidak mau. Manusia dikasih petunjuk pada Allah nggak mau. Itu yang menjadi masalah. Seandainya manusia ini mau mengambil rekomendasi ilahiyah menjadi rekomendasi hidup, menjadi pegangan hidup mereka, niscaya mereka hidupnya lebih mulia dari kebanyakan makhluk yang ada di muka bumi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan pengobatan ruqyah syar'iyah ini, kita imani, kita yakini, kita percayai bahwasannya penyembuhan dengan Al-Quran ini adalah merupakan penyembuhan yang direkomendasikan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah usai berikan penjelasan berkait dengan ruqyah dan praktek ruqyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang dalam keadaan sakit pulang diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang dalam keadaan gelisah pulang dalam keadaan tenang. Yang datang dalam keadaan banyak hutang pulang hutangnya dilunasi oleh Allah. Yang datang dalam keadaan jomblo pulang dapat jodoh. Baik, sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa. Karena ketika hamba-hamba Allah berkumpul, kita tidak tahu siapa di antara kita yang doanya mustajab. Kita selalu berkeyakinan ketika ada orang-orang muslim berkumpul di satu tempat, di tengah-tengahnya ada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila dia mengaminkan satu doa, itu menjadi sebab terijabahnya semua doa-doa kita. Amin. Baik, mohon tundukkan kepala. Kita sambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada permohonan doa khusus dari hamba Allah Ampi Hadrina Nasution binti Mangaraja Nasution. Beliau berusia 84 tahun, sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesabaran kepada beliau, menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Amin. Dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Mungkin itu dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kami tutup rangkaian kegiatan talkshow hari pertama, sesi yang pertama pada pagi hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pengalaman